Selama puluhan tahun, Iran dianggap hanya sebagai bayang-bayang kekuatan besar di Timur Tengah, negara yang ditekan, dijatuhi sanksi, dan selalu berada di ujung tanduk konflik. Tapi hari ini, dunia menyaksikan kenyataan yang berbeda dalam sebuah malam yang menggemparkan. Langit Israel berubah menjadi medan perang. Rudal-rudal diluncurkan dari arah yang tak terduga. Siren meraung. Sistem pertahanan tercanggih dunia pun kewalahan. Ini bukan serangan biasa, ini adalah pesan. Pesan dari sebuah bangsa yang selama ini diremehkan, tapi ternyata sedang menyusun kekuatan dalam diam. Apakah ini awal dari babak baru konflik global? Apakah ini pertanda bahwa Iran telah menjadi kekuatan militer sejati di kawasan? Dalam video ini, kita akan mengungkap detail mengejutkan dari serangan balasan Iran yang mengguncang jantung pertahanan Israel dan mengubah wajah Timur Tengah untuk selamanya. Sejak revolusi Islam Iran tahun 1979, hubungan antara kedua negara memburuk drastis. Iran menuduh Israel sebagai penjajah tanah Palestina, sementara Israel menuduh Iran sebagai ancaman eksistensial yang harus dicegah, apapun caranya. Dalam 2 dekade terakhir, konflik ini makin intens tak hanya dalam kata, tapi dalam aksi nyata. Serangan terhadap ilmuwan nuklir Iran, ledakan misterius di fasilitas pengayaan uranium, serangan cyber seperti Stuxnet, hingga pengeboman markas milisi yang didukung Iran di Suriah. Semuanya adalah bagian dari perang bayangan yang terus membara. Di balik layar, di hadapan publik internasional, Israel percaya diri, dukungan penuh dari Amerika Serikat, sistem pertahanan Iron Dome, dan keunggulan intelijen Mossad menjadikan mereka kekuatan yang tampak tak tergoyahkan. Sementara Iran, meski dikepung sanksi ekonomi dan tekanan internasional, terus bergerak diam-diam. Mereka memperkuat aliansi dengan Hizbullah di Lebanon, mendukung kelompok Houthi di Yaman, memperkuat milisi di Irak dan Suriah. Dunia melihat Iran sebagai negara yang keras kepala, tapi tak banyak yang sadar bahwa dalam diam, Iran sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perlawanan. Mereka sedang menyiapkan pukulan balik. Tiba-tiba, langit Tel Aviv berubah merah, sirena berbunyi, penduduk berhamburan masuk ke bunker. Sistem pertahanan udara Israel langsung aktif. Tapi yang terjadi malam itu bukanlah skenario biasa. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lebih dari 150 rudal balistik meluncur dari arah timur dan utara. Rudal-rudal jenis Fateh 313, Fateh Mobin, dan Zulfikar diluncurkan secara bersamaan dari wilayah pegunungan Iran. Dari pangkalan bawah tanah yang selama ini tidak terdeteksi, bahkan dari kapal selam rahasia milik Garda Revolusi, sistem Iron Dome. Kewalahan. Iron Beam, teknologi laser terbaru Israel, belum sepenuhnya siap. Beberapa rudal berhasil dicegat, tapi puluhan lainnya menghantam target dengan presisi mematikan. Ledakan terjadi di dekat markas militer Rahaf di selatan, pangkalan angkatan Udara Negev, serta pusat komando cadangan IDF. Bahkan laporan dari jurnalis lokal menyebutkan kerusakan di sekitar kawasan diplomatik Tel Aviv dan instalasi energi di Haifa. Yang mengejutkan dunia bukan hanya jumlah rudal yang digunakan, tapi keakuratan tembakan, kecepatan manuver, dan kekompakan pola serangan. Ini bukan balasan emosional, ini bukan hanya bentuk pembalasan dendam. Ini adalah operasi militer yang telah dirancang dengan matang, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Israel berada dalam posisi bertahan, terkejut, bingung, dan lebih penting lagi, tak siap. Dunia pun terdiam. Dalam hitungan menit, serangan Iran menjadi berita utama global. Media dari Washington hingga Beijing memberitakan hal yang sama. Israel diserang dengan skala belum pernah terjadi sebelumnya. Di markas besar PBB, pertemuan darurat digelar, Dewan Keamanan terguncang. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, langsung mengirim armada ke Laut Tengah. Inggris dan Prancis mengutuk serangan, namun tak berani melangkah terlalu jauh. Dan yang mengejutkan, beberapa negara di kawasan, seperti Qatar, Oman, bahkan sebagian suara di Arab Saudi, menyerukan agar dunia tidak buru-buru menyalahkan Iran, melainkan melihat konteks keseluruhan. Dunia kini dihadapkan pada dilema, jika mereka mengecam Iran terlalu keras, konflik bisa melebar menjadi perang besar. Jika mereka membiarkan Iran tanpa reaksi, itu artinya pengakuan dayam-dayam bahwa Iran kini benar-benar punya taji. China dan Rusia mengambil langkah cepat. Mereka menghubungi Teheran, bukan untuk mengecam, tapi untuk berunding. Mereka tahu, dunia sedang menyaksikan kelahiran babak baru dalam geopolitik Timur Tengah.
Iran bukan lagi sekadar pemain marginal. Mereka telah memperlihatkan bahwa mereka mampu merancang, meluncurkan, dan memukul dengan presisi di jantung musuh utama mereka. Laporan-laporan intelijen yang sebelumnya meremehkan kemampuan militer Iran, kini dikoreksi para analis senior. Pertahanan mulai merilis peringatan baru. Iran bukan lagi hanya ancaman regional. Mereka kini telah masuk ke level kekuatan strategis, dan semua itu terjadi hanya dalam satu malam. Malam yang mengubah cara dunia melihat siapa sebenarnya. Kekuatan baru di kawasan. Di tengah gemuruh kecaman dan kekagetan dunia, muncul satu pertanyaan besar. Apakah ini hanya serangan balasan spontan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Dan perlahan, jawaban itu mulai terungkap. Dari hasil investigasi militer dan laporan intelijen berbagai negara, satu kesimpulan mengemuka. Serangan rudal Iran ke Israel bukan sekadar aksi reaktif. Ini adalah bagian dari operasi militer strategis yang telah dirancang selama bertahun-tahun selama ini. Dunia mengira tekanan ekonomi, sanksi internasional, dan isolasi politik telah melumpuhkan Iran. Tapi kenyataannya, Iran menggunakan waktu itu untuk membangun kekuatan dalam senyap. Mereka memperkuat industri senjata lokal. Mereka mengembangkan rudal-rudal balistik generasi baru yang sulit dideteksi radar dengan jangkauan dan akurasi tinggi. Mereka bahkan disebut telah mengembangkan rudal hipersonik, sebuah teknologi yang hanya dimiliki segelintir negara seperti Rusia dan Cina. Tak hanya itu, Iran diketahui membangun jaringan pangkalan militer bawah tanah Deep Underground Missile Bases tersebar di pegunungan, gurun, bahkan bawah laut. Rudal-rudal yang digunakan dalam serangan ke Israel bukan hasil improvisasi. Itu adalah varian canggih seperti Fateh Mobin dan Zulfikar Basir yang memiliki sistem navigasi mandiri, daya ledak tinggi, dan mampu menghindari sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome. Bahkan ada laporan bahwa Iran telah mengembangkan sistem navigasi alternatif buatan sendiri, pengganti GPS, yang memungkinkan rudal mereka tetap tepat sasaran meski sinyal diblokir. Dunia pun tersadar. Selama ini, intelijen Barat gagal melihat pergerakan Iran yang bekerja diam-diam. Mereka tidak hanya bertahan, mereka merancang, mereka menyiapkan, dan malam itu, mereka menunjukkan kekuatan itu secara penuh. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk cari perhatian, tapi untuk mengirimkan satu pesan ke seluruh dunia. Iran bukan lagi target tekanan. Iran kini adalah aktor utama. Pasca serangan, dunia tidak hanya terguncang, tapi juga mulai mengubah posisi politiknya. Selama ini, peta kekuatan di Timur Tengah selalu digambarkan secara sederhana. Israel dan sekutu Barat di satu sisi, Iran dan aliansi regionalnya di sisi lain. Tapi serangan ini membuat banyak negara mulai berpikir ulang. Arab Saudi, yang selama ini menjadi musuh bebuyutan Iran, tiba-tiba mengambil sikap lebih netral. Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang sempat menormalisasi hubungan dengan Israel lewat Abraham Accords, kini menahan diri untuk tidak memberikan dukungan terbuka. Negara-negara Teluk menyadari, jika Iran bisa meluncurkan serangan sebesar itu ke Israel, apa jaminannya mereka aman? Apa jaminannya sistem pertahanan mereka, yang juga buatan Barat, bisa menangkal serangan serupa? Di sisi lain, Rusia dan China justru bergerak cepat. Mereka melihat momen ini sebagai peluang emas untuk memperkuat aliansi strategis dengan Iran. Rusia menawarkan pertukaran teknologi militer. China memperkuat hubungan dagang dan diplomasi. Dunia Barat pun mulai terjepit. Amerika Serikat harus memilih. Apakah mereka akan membela Israel dengan risiko memicu perang regional skala penuh? Ataukah mereka akan menahan diri dan menerima kenyataan baru bahwa Iran kini adalah kekuatan regional yang tak bisa lagi diremehkan? Organisasi NATO menggelar rapat tertutup. Beberapa negara Eropa mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka juga bisa terdampak secara langsung atau tidak langsung jika konflik ini meluas. Dan di balik layar, dunia mulai menghitung ulang siapa yang kini memegang kendali keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Tidak lagi hanya Israel, Turki, atau Saudi. Iran, dengan serangannya yang presisi dan dampaknya yang luas, telah menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan. Sebuah fakta yang selama ini coba disangkal, kini tak bisa dihindari. Iran bukan hanya kekuatan militer, mereka kini menjadi kekuatan diplomasi, pengaruh, dan strategi global. Serangan Iran ke Israel bukan hanya soal rudal dan ledakan. Ini adalah pesan, sebuah deklarasi yang mengguncang tatanan lama di kawasan Timur Tengah. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Israel tampak rapuh. Sistem pertahanan mereka yang selama ini dibanggakan roboh di hadapan gelombang rudal
yang dirancang dalam diam. Iran, yang selama ini hanya dianggap sebagai negara terisolasi, kini membuktikan bahwa mereka bukan hanya bisa bertahan, tapi juga bisa mengubah arah permainan. Dunia kini berdiri di persimpangan jalan. Apakah ini akan menjadi awal dari konflik skala besar, atau justru menjadi titik tolak bagi tatanan baru di Timur Tengah? Apakah kekuatan besar dunia akan terus bersembunyi di balik diplomasi, atau mulai mengakui bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari negara yang bersinar di layar televisi? Dan lebih jauh lagi, apakah yang terjadi malam itu hanyalah permulaan? Atau kita semua baru saja menyaksikan bab pertama dari era baru perimbangan kekuatan dunia? Jawabannya masih akan ditentukan oleh waktu. Tapi satu hal yang pasti, dunia tak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Dan Iran tak akan pernah dipandang sebelah mata lagi.